Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan karunia dan nikmat yang sangat besar. Kita bisa melihat, kita bisa menikmati indahnya alam yang luar biasa. Kita bisa menikmati tanaman-tanaman yang hijau, subur, makmur. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Maka wajib kita mensyukuri atas nikmat-nikmat itu. Dan juga semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan juga akan berimbas pada kita semua, kaum muslimin dan muslimat, nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, baru saja kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana pendidikan ini sangat penting bagi kita semua. Kita sebagai orang tua, termasuk kita sebagai masyarakat, bahwa pendidikan agama utamanya ini memiliki peran penting dalam membangun bangsa, dalam membangun mental dan karakter anak-anak kita. Maka itu kita harus selalu memiliki peran mementingkan pendidikan agama utamanya yang ditopang dengan pendidikan dunia, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang nanti akan mampu mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan makna ini. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pendidikan seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan sebuah negara bisa menjadi maju atau tidak diukur dari pendidikan yang telah dicapai, diukur dari pendidikan yang telah dikembangkan di dalam kelompok, masyarakat, atau negara itu. Makanya di sini kita akan mengupas bagaimana pentingnya pendidikan bagi generasi kita, anak-anak kita, utamanya pendidikan agama, yang tentunya tidak bisa berdiri sendiri dan juga harus ditopang dengan pendidikan-pendidikan dunia yang akan mengantarkan anak bisa mengarungi kehidupan yang sangat luas ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa anak-anak kita, generasi kita ini adalah penerus kita. Oleh karena itu kita harus bekali anak-anak kita, generasi kita, supaya mereka nanti ke depan tidak menjadi anak yang tertinggal. Biar mereka menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, mampu hidup bermartabat, sehingga dia mampu mengarungi hidupnya secara mandiri, penuh kreativitas dan inovatif di dalam mengembangkan dirinya untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang cepat dengan luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pentingnya pendidikan ini juga terkait dengan
Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini mengandung makna bahwa anak-anak kita ini harus kita selamatkan dunia dan akhiratnya, sehingga dengan terjaga dunianya apalagi akhiratnya, maka dia akan mengarungi kehidupan ini dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh, dan tentunya dengan penuh makna. Inilah pentingnya kita menjaga generasi kita, anak-anak kita. Kemudian yang kedua yaitu sebagaimana hadis Nabi bahwa tiap-tiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Anak lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci. Ada yang mengartikan setiap anak lahir dia punya potensi, dia punya kemampuan, punya bakat. Tergantung fa'abawahu yuhawidanihi, tergantung dari orang tuanya. Tentunya orang tua di sini ayah dan ibu, dan ayah dan ibu ini adalah lingkungannya. Akan dijadikan apa ini? Akan menjadi apa anak ini? Jadi Nasrani, jadi Yahudi, atau jadi Majusi. Orang tualah yang memiliki andil besar dalam membangun anak-anak kita, membangun bangsa kita, sehingga ke depan anak-anak kita menjadi anak yang mampu hidup, yang tidak tergantung pada orang lain, tapi hidup dengan kemandirian dan hidup dengan penuh percaya diri. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa hal yang perlu kita siapkan pada generasi kita. Yang pertama yaitu pendidikan akidah. Akidah adalah sebuah keyakinan. Anak-anak kita perlu kita tanamkan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, terutama menjadikan anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan akidah yang kuat, maka dia akan memiliki pondasi hidup yang kuat. Ini yang pertama, akidah, keyakinan akan agamanya, keyakinan akan kebenaran agamanya, termasuk implementasi dari keyakinan itu. Dia melaksanakan ketakwaan pada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua yaitu akhlak, perilaku atau budi pekerti. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Bagaimana menjadi anak yang sopan santun, bagaimana menjadi anak yang berbudi luhur, anak-anak yang memiliki adiluhung yang tinggi, yang bisa berbahasa dengan baik dan benar, bisa menempatkan dirinya sebagai anak muda terhadap orang tua, bisa menempatkan diri sebagai anak terhadap orang tuanya, anak terhadap gurunya. Ini akhlak yang harus kita tanamkan, terutama akhlak mulia, suka menolong, suka membantu, bekerja keras, berani, jujur, bertanggung jawab. Inilah akhlak-akhlak mulia yang kita tanamkan pada anak-anak kita, pada generasi kita. Sehingga dengan bekal-bekal yang sudah kita tanamkan sejak dini, maka anak-anak kita akan mampu hidup dalam kemandirian dan hidup dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu pembentukan karakter, mental atau watak. Jadi watak yang pemberani, berani karena benar, watak yang penuh dengan rela berkorban, jadi berani berkorban
rela membantu temannya, suka menolong, suka membantu. Inilah termasuk watak ya, yang harus kita bangun pada anak-anak kita, sehingga ke depan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, terkait dengan dirinya dengan lingkungan sekitar, dirinya dengan masyarakat secara umum, dan tentunya dirinya dengan negara karena sebagai warga negara. Dan juga ilmu-ilmu lain, tentunya tidak lepas ilmu agama ini yang terus kita bangunkan pada anak-anak kita. Suka menuntut ilmu, gemar belajar, mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis taklim, belajar ke kiai, belajar ke pondok pesantren, belajar ke madrasah-madrasah diniyah, dan belajar kemanapun. Yang penting dengan ilmu yang diperoleh, dia akan menjadi bekal pada dirinya untuk mampu mengembangkan dirinya nanti dalam menghadapi realitas kehidupan yang luar biasa ini. Dan juga tidak lupa pendidikan tentang keduniaan, ilmu dunia ini juga sangat penting kita tanamkan pada anak-anak kita. Keterampilan-keterampilan life skill, keterampilan-keterampilan kecakapan hidup, sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya, karena tentunya berkaitan dengan dunia kerja. Tentunya dengan dunia kerja dia akan mampu menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, dan tidak merepotkan orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Inilah pentingnya pendidikan kecakapan hidup anak-anak kita. Jadi pendidikan agama ya penting, bahkan sangat penting, tapi juga didukung oleh kecakapan hidup dunia, yang mana ini adalah saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu. Karena kalau hanya ilmu keagamaan ini masih belum cukup, maka harus didukung dengan ilmu dunia, yang mana keduanya saling terkait, sehingga untuk mencapai kehidupan yang penuh makna ini, kehidupan yang penuh luas ini, anak-anak kita nanti akan mampu berdikari, bersemangat dalam hidup, karena dia memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi dirinya dalam memenuhi tantangan zaman yang luar biasa ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah pentingnya pendidikan anak-anak kita. Pentingnya kita sebagai orang tua selalu memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Bahkan pemerintah juga sudah banyak menyediakan fasilitas sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah, bahkan beasiswa perguruan tinggi S1, S2, S3. Kalau perlu anak-anak kita sekolahkan tidak hanya sampai SMP atau SMA atau aliyah atau sampai SMK, tetapi juga bagaimana dia bisa ke perguruan tinggi S1, S2, kalau perlu sampai S3. Insya Allah dengan niat, tekad dan motivasi yang tinggi, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang memang memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk menjadikan anaknya, generasinya ini untuk menjadi generasi yang luar biasa, generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa Hari Pendidikan yang baru kita peringati ini menjadi cermin bagi kita bahwa pendidikan sangat penting bagi anak-anak kita. Pendidikan agama sangat penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri, tapi ditopang, didukung oleh pendidikan keduniaan yang juga saling melengkapi. Mental, karakter anak, akhlak anak, tapi jangan lupa pendidikan akidah. Akidah berbarengan dengan ibadah yang akhirnya melahirkan muamalah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena dengan akidah yang kokoh, keyakinan yang kuat,
kemudian dibimbing dengan ibadah-ibadah yang memadai, insya Allah dia akan mampu bermuamalah dengan baik, dan tentunya dengan muamalah yang baik maka akan melahirkan anak-anak yang daya spiritualnya bagus, daya intelektualnya juga bagus, dan daya sosialnya juga luar biasa. Insya Allah dengan bekal-bekal seperti ini, maka anak-anak kita, generasi kita akan mampu melahirkan dirinya menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat dan bermartabat, generasi yang cerdas, generasi yang berakhlakul karimah, dan dia menjadi generasi yang mampu menghadapi zamannya. Demikian, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang hebat, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, pendidikannya, akhlaknya, sopan santunnya, karakternya, termasuk bagaimana dia beraktivitas dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kreativitas dan inovasi, sehingga dia menjadi anak-anak yang mandiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan sukses dunia serta sukses akhiratnya. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, berilah anak-anak kami ya Allah, anak-anak keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga Allah memberikan kemudahan terhadap urusan kita dan anak-anak kita menjadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan. Bagi yang NO, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq, dan bagi yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO, wabila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena ini menjadi amal soleh panjenengan juga. Aku qouli hadza astaghfirullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.